kan beredar juga nih Ya. di media-media Anies Baswedan pernah ke sini dan ngobrol langsung sama Bapak. Tidur langsung ya maksudnya? Oh ya, Hah? langsung di camp saya tidur. Saya pun merasa segan karena fasilitasnya tidak memadai, tapi sebaliknya saya merasa seperti mimpi. Orang mau kan? Iya, makan malam kan Ya. duduk bersama. Hah. Nasi dia ambil pertama itu piring pertama dengan kawan nasinya itu mie instan. Yang pertama dihidangnya saya Oh, Masya Allah. buat Bang Jul. Hah. Ya, saya ya kaget. Hah. Masa bapak pula menghidangi saya? Nggak apa-apa, dia bilang. Hah. Kita di sini sama. Beliau setelah masuk tenda tidur. Tidur. Sekitar jam berapa itu? Saya tidak punya jam malam itu. Tidak. Tidak melihat jam. Jam. Yang ada kami terbangun, dia melakukan sholat sunat. Setelah selesai sholat sunat, dia tanya jam sama saya. Saya melihat jam 2.38 Pak. Oh, kita tidur kembali untuk menunggu subuh, dia bilang kayak gitu. Bang, mau nanya dikit nih. Boleh silakan. Dalam kondisi seperti ini loh, kita lihat kampung Abang luluh lantak kan? Iya. Abang kita bisa lihat sendiri ya. Ini kampung rata. Ini rumah tinggal separuh. Tinggal separuhnya hanyut. Habis. Ini Habis. kayu di atas rumah. Ini kayu besar loh, balok. Nah ini bukan di ini nih ya, emang kayu hanyut ya. Iya. Dengan kondisi seperti ini kok abang bisa tenang sih, nyantai gitu, kayak nggak ada beban hidup loh. Ya, karena semuanya itu udah kami pasrah, memang sudah kehendak Allah seperti ini. Jadi kita itu harus tabah dan tawakal menghadapi. Biarpun dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa terlalu bawa begitu merenung atau melakukan kesedihan, karena itu kan tidak bagus seperti itu dalam kata-kata para ulama. Jadi biarpun keadaan seperti ini, biarlah hati aja yang merasakan kesedihan, tapi muka kami itu kalau bisa menampilkan yang begitu cerah supaya mereka orang-orang pun melihat supaya senang gitu. Tapi ke dalam keadaan kita dalam keadaan merengut dan keadaan muka kusam kayak gitu, orang pun menegur kita itu rasanya kayak takut gitu. Jadi dengan adanya seperti itu ya tetap kita berjalani dengan ikhlas gitu. Karena apapun semuanya itu seperti harta benda kami, rumah kami, itu hanya titipan dari yang kuasa. Mungkin yang kuasa mengambilnya saat ini ya udah kami pasrah. Itulah yang kami rasakan sekarang ini memang kenyataan, bukan rekayasa semua. Setelah bencana besar ini, bisa nggak diceritain kondisi kampung abang nih gimana? Ya dulu kampung kami ini cukup makmur, masyarakatnya lalu lalang, biarpun jalannya terputus. Ini dari tempat saya duduk ini ke depan saya itu sekitar 200 meter lagi itu jalan sudah habis. Cuman masyarakat sini memang cukup ramah, setiap orang masuk disapa, mau kemana, cari siapa. Kalaupun ada orang menuju rumah tidak tahu itu diantarkan tanpa menerima imbalan apapun. Itulah kami masyarakat di sini. Setelah kami ini dalam keadaan bencana seperti ini, kalau ada pun orang bertanya itu tetap kami bantu sebisa kami untuk menunjukkan menemukan kepada yang bersangkutan gitu. Kampung abang ini udah babak belur nih. Ya. Kondisinya udah seperti ini, udah parah. Ya. Harapan terbesar abang ke pemerintah itu apa sih? Harapan terbesar pemerintah semoga cepat dibangun jalan terutama bagi kayu-kayu ini cepat untuk dibelah dan kemudian dibuatkan rumah untuk masyarakat. Dan bagi pedagang-pedagang kecil, menengah, kalau bisa kiranya mohonlah dibantu untuk memulihkan ekonomi kembali seperti dulu gitu. Apa rasanya melihat kampung yang dulu katanya kampung yang indah, bagus gitu kan, tapi tiba-tiba jadi tumpukan lautan kayu. Uh-uh. Ya rasanya cukup sedih gitu. Karena apalagi melihat rumah yang berantakan, hancur lebur dan hanyut gitu. Rasanya cukup sedih. Bahkan batu pertama kemari itu
Kami rata-rata masyarakat sini melihat kondisi rumahnya itu semuanya tidak ada yang nggak menangis. Semua menangis, tapi setelah kami pertimbang-timbangkan, bukan satu orang kena, bahkan ratusan bahkan ribuan orang yang kena dampaknya semua. Jadi kami itu tadilah kembali, mungkin ini hanya titipan Allah dan kembali diambil pada saat ini. Jadi kami pasrah. Ini kampung udah pernah dikunjungin sama pejabat, Bang? Pejabat ya belum pernah mengunjungi siapapun, termasuk Pemda belum, bahkan kalau di luar Aceh nih Kades, kalau di Aceh nih kan Datuk Penghulu, belum juga datang kemari untuk Belum melihat juga ke sini. masyarakatnya, belum ada. Padahal parah banget nih kampung, Bang. Ya jadi macam mana keadaannya seperti ini, mungkin dia pun banyak mengurus masyarakat yang lain itu, mungkin ada tamu juga datang, kita pun tidak bisa terlalu menyalahkan, tapi paling tidaknya untuk melihat dalam keadaan seperti ini setengah jam pun atau 15 menit pun jadi kami mungkin merasa lega gitu. Berharap mereka datang Ya setidaknya berharap 15 menit. mereka datang paling tidak 15 menit untuk melihat situasi dan kondisi seperti ini. Mungkin kami merasa sedikit lega gitu. Sama sekali nggak ada yang pernah datang nih. Ya dari mulai Pemda itu kan bupati Heeh. dan anggota dewan belum juga datang sampai kemari. Bahkan kemarin kabarnya ada dari Jakarta Bapak AHY hanya setengah jalan melihat di masjid, kemudian kembali lagi. Nggak sampai sini juga. Nggak sampai ke ujung ini juga melihat lautan kayu ini. Kan beredar juga nih Ya. di media-media Anies Baswedan pernah ke sini dan ngobrol langsung sama Bapak. Tidur langsung ya maksudnya? Oh ya, langsung di camp saya tidur. Saya pun merasa segan karena fasilitasnya tidak memadai, tapi sebaliknya saya merasa seperti mimpi. Takkan mungkin seorang Bapak Anies Baswedan itu bisa nginap di camp saya yang bocor seperti itu, berantakan gak karuan, tanpa tilam, hanya alas tikar. Tikar pun jumpa, bukan tikar saya. Dia mau tidur bersama saya, bahkan ajudan dan lain-lain tak ada yang tidur di situ. Hanya kesempatan saya untuk menemani dia tidur. Alhamdulillah luar biasa, itu seperti mimpi rasanya. Pak, tidur di tenda itu ya? Ya Yang kita itulah lihat itu. tendanya itu. Nah, terlihat dari sini ya tendanya. Itulah hanya beralaskan tikar, tidak mempunyai tilam, tidak mempunyai bantal. Bahkan mereka beliau saya lihat nyenyak sekali tidurnya. Ya, Di tenda ini. tenda ini ya betul. Itulah tenda. Apa sih yang diceritakan? Diceritakan malam itu tidak ada dia masuk ke dalam. Saya hanya bercakap beberapa kali untuk beliau, Pak, kayak ginilah kondisinya Pak, apakah Bapak bisa tidur seperti ini? Dia bilang, saya memang betul-betul ingin merasakan penderitaan rakyat itu seperti apa, dia bilang kayak gitu. Ya tapi ini kan Bapak tilam tidak punya, biasa Bapak tidur di hotel dan sekarang seperti ini, tidak masalah. Saya memang ini yang saya cari, seperti ini. Mungkin kesempatan inilah yang dapat saya rasakan. Bahkan saya pun tidak memberitahu kepada siapapun saya datang kemari, hanya diam-diam, dia bilang seperti itu. Oh, Pak Anies diam-diam ke sini. Ya, diam-diam, tidak memberikan kepada siapapun. Memang Bapak merasa nggak? Memang nggak ada orang lain yang tahu dia ke sini. Merasa kalau memang ada orang lain tahu, pasti menelpon Pemda dan pasti dijemput malam itu juga. Oh, betul. Kalau memang ada yang lain tahu, bahkan media pun kemarin sempat menjumpai saya yang kami banggakan untuk Tamiang nih, yang dinamakan Berita Aceh Tamiang. Langsung Bang Hendri itu menjumpai saya. Kenapa tidak memberitahu saya, dia bilang. Saya tidak berani mengasih tahu karena beliau diam-diam ingin merasakan seperti ini karena takut ketahuan nanti beliau dijemput. Jadi dia ingin merasakan apa yang rakyat rasakan selama ini. Memang luar biasa. Oke, Bapak tidur bersebelahan dengan Anies Baswedan. Iya. Satu tenda. Apa rasanya sih? Bapak ngerasa gimana, minder atau enggak gitu? Rasa saya tuh memang rasa cukup senang sekali. Bahkan saya tidak menyangka ini mimpi apa kenyataan gitu.
Bahkan pada subuh, saya lagi sholat subuh, beliau ikut di belakang saya menjadi makmumnya. Bahkan saya belum Masya pernah Allah. mengimami camat, Hah. apalagi bupati, belum pernah. Ini beliau orang yang terpandang di Indonesia nih, berimam dengan saya, tidur bersama saya, rasanya luar biasa senangnya gitu. Bapak ngerasa waktu tidur sama Pak Anies, Bapak ngerasa nggak sih minder gitu kan, merasa nggak percaya diri, ngerasa kaku gitu? Mulanya aja, Ah, mula-mula dia masuk itu, ah, rasanya saya tuh kayak minder gitu, tapi dia bilang, udah nggak apa-apa, nikmat ini, gitu. Nikmat, ya penting tempatnya ini rata, saya bisa rebahan, udah kita bisa tidur, dia bilang kayak gitu. ah. Lalu dia ambil bahan apa bungkusan, saya tidak tahu apa bungkusan itu, lalu dia rupanya bantal angin. Oh, Bantal angin, saya pun baru pertama itu melihat bahwa bantal angin itu. heeh, Bahkan saya kasih guling dia tidak mau. hmm, Saya kasih selimut, ini Pak selimut, kebetulan saya dapat sarung, dikasih orang sarung baru buka itu. Beliau juga menolak, hmm, tidak usah. hmm. Biar saya rasakan seperti ini. Masya Allah. Bahkan paginya itu setelah kami sholat subuh, saya menjadi imam, dia menjadi makmum, kami berdua keluar kami di sini. Saya datang, ada kakak membuatkan minuman hangat berupa teh manis lah gitu, teh hangat. Dan saya pun menyuguhkan roti, kami nikmati sama-sama. Hanya kami berdua aja ngobrol. Hanya ngobrol masalah, nanya apakah ini illegal lodging. Pak Anies semalam ya ada di sini, Ya, satu malam. satu malam. Sempat ngobrol sama warga. Oh sempat. Sempat. Nah, apa aja ceritanya? Boleh dong bagi-bagi. Cerita Sama warga. dia bertanya bagaimana perasaan Bapak waktu detik-detik itu. Dan bagaimana Bapak dia itulah ceritakan, semua orang menceritakan halnya, ada yang sampai 3 hari katanya nggak makan, ada yang 2 hari. Ya itulah, beliau hanya senyum dengan mengucapkan Masya Allah, itu tidak lepas dari bibir dia. Masya Allah. Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, gitu aja. Umat cukup berani Bapak ya, kata, bertahan di rumah dalam keadaan seperti ini, yang terjebak. Ya kan dijawab sama orang, jadi macam mana Pak, kami mau keluar gak bisa, nggak ada alat lain. Masya Allah, itu aja dia. Memang kalau senyuman dia itu dari mulai televisi kita perhatikan sampai nyata memang tidak dibuat-buat, sama. Senyum mulai dengan rendah hatinya, luar biasa memang. Orangnya ramah, tidak memilih tempat. Bahkan beliau kan bisa-bisa aja untuk membooking hotel. Iya, betul. Tapi kenapa hotel bintang 5 saya yang di booking pada malam itu? Ya inilah dia hotel bintang 5. Yang depan Cuma dia dia. bilang bukan bintang Iya, 5 nih nah. Bang Jul, kita bikin nama bintang 7 atau bintang 6, dia bilang kayak gitu. Kalah bintang 5. Iya. Orangnya pun memang suka bercanda seperti itu. Setelah subuh kami, sebelum ada orang-orang datang, cukup lama waktu saya cerita sambil menikmati bintang. Hati beliau tuh memang luar biasa, hati Pak Anies tuh. Mau dia bersama rakyat dalam keadaan menderita seperti ini. Kalau pejabat lain belum ada saya rasa yang mau seperti dia gitu. Mau tidur di tenda seperti itu. Datang aja belum ya? Datang aja belum. Iya Pak. Dia yang pertama kali kemarin. Kenapa dia? Iya, dia yang pertama kali kemarin. Yang lainnya belum ada. Sempat salaman sama dia? Sempat. Oh, foto pun ada. Gimana rasanya? Coba deh. Ya lega sharing lah. dah. Lega, foto pun sempat. Nah, Salaman. apa rasanya setelah ketemu dia? Oh, senang rasanya. Senang dan Karena bangga. waktu itu Allah Akbar. Akbar. Nggak apa-apa. ya, kita pilih dia waktu itu. Makanya ketemu sama dia tuh senang kali. Senang ya? Sangat senang. Nah, cukup senang kali. Cukup senang ya? Senang kali. Apa cerita apa sih? Apa aja cerita? Kita cuma sebentar karena cucu kita nggak bisa jauh, jangan ngamuk-ngamuk. Cucu itu kan mamanya nggak ada. Jadi sama kita tinggal berdua kami sama cucu tadi. Jadi kita cuma duduk sebentar aja. Tapi waktu di jalan, barulah malah sedikit kita ngomong. Waktu dia mau pulang, pagi itu kan gerimis pagi itu. Waktu mau pulang tuh aja kita foto-foto sama dia. Makan malam, Senang. Sempat makan bareng mau kan? Iya, makan malam kan duduk bersama. Nasi dia ambil pertama itu, piring pertama dengan kawan nasinya itu mie instan. Yang pertama dihidangnya saya. Oh, Masya Allah. Buat Bang Jul. Ya, saya ya kaget. Masa bapak pula menghidangi saya? Enggak apa-apa, dia bilang. Kita di sini sama. Dia bilang kayak gitu.
kita di sini sama. Masih ada? Lanjut gas. Jadi saya bilang seharusnya saya yang menghidang bapak. Enggak apa-apa. Biasa aja. Ambil yang kedua, dikasih nggak salah sebelah saya yang bernama David. Dia pun terkejut. Dan ambil ketiga kami pikir untuk dia. Dikasih satu lagi, Bang Rahman. Keempat baru dia. Jadi kami merasa heran gitu. Seharusnya kami yang menghidang dia. Cuma dengan kerendahan hati beliau, dialah yang menghidang kami, baru makan bersama. Kemudian saya pun mau cabut dari situ. Bang Jul nggak usah keluar, sini aja sama-sama kita makan. Karena kan merasa segan kita gitu. Ya. Karena dia kan bukan sebaya kita gitu. Jadi udah sini aja. Ya udah makanlah, saya pun sampai selesai. Setelah saya selesai makan, barulah yang lain tuh masuk semua, ya bergantian gitu makan. Bang, aku sempat juga nonton video abang Ya. ngomong di tumpukan kayu itu. Ya. Abang bilang Pak Anies itu obat pening katanya. Ya. Saya habis subuh tuh ada juga saya bilang, Pak, sebenarnya saya ada penderita riwayat penyakit gula, saya bilang. Tapi setelah Bapak datang ini, waduh Pak, saya bilang, hilang semua, tidak ada lagi penyakit bagi saya. Masya Allah. Memang Bapak luar biasa, obatnya luar biasa. Biarpun Bapak tidak memberikan obat sama saya, dengan Bapak seperti ini datang mengunjung kami, melihat kami warga sini, rasanya Pak penyakit saya tuh plong, hilang semua, saya bilang. Bahkan sempat direkam oleh anaknya Ikang Fauji. Oh Izin Pak ya saya rekam. Silakan, saya bilang, saya nggak ada masalah. Saya bilang mau rekam ya silakan. Ambil aja gambar, nggak ada masalah. Bahkan saya pun sempat menitip salam kepada Pak Ikang Fauji melalui anak tadi. Alhamdulillah kemarin sudah terjawab oleh Kang Fauji. Waalaikumsalam Bang Jul. Dia bilang gitu. Dapat jawaban kan ini. Aku mau nanya Bapak nih. Pak, gimana rasanya ketemu Pak Anies? Terus apa sih kesan-kesan yang Bapak rasakan saat ngobrol sama beliau? Memang senang sangat senang. Sangat Nah, walaupun sebentar kita ngomong sama dia tadi ya, senang kali. Banyak. Maka waktu dia mau pulang pun foto-foto barang kita sama dia. Masih ada pun fotonya sama dia di HP kita. Di HP cucu. Ini kampung udah hancur lulu ini kayaknya. Iya. 90% ya? 95%. 95% hancur ya? Tapi kok orang warga sini kok senang aja, bahagia, kayak nggak ada masalah loh. Nah, gini. Kalau kita bawa pikiran kali, kita bisa jadi stres. Maka kita ketawa, maka kami bilang turun semua bilang. Jadi apapun yang kita makan bersama. Walaupun nasi sama garam makan bersama kita. Nggak usah dipikirkan itu bilang. Kalau pikir stres kita bilang. Jadi kita bagus kalau kita ketawa aja. Seolah tidak ada kejadian. Kalau kita pikir-pikir nanti stres kita jadinya. Ya nengok rumah lah kayak gitu, cuman hancur lah. Mau pulang ke rumah nggak bisa. Itu rumah siapa Itu tuh? rumah saya. Itu. Yang setengah nih? Yang sana tuh. Hilang setengah? Yang jatuh tuh. Yang nampak Yang seng. mereng tuh. Oh, yang merah Itu itu? 2 tingkat itu. Oh, Itu rumah 2 tingkat. Yang induknya nggak nampak lagi. Udah kayu semua tuh yang induknya. yang itu ya? Iya. Induknya. Yang di bawah sawit tuh? Yang Ya, bawah Bah sawit itu yang nampak seng. Itu rumah kita. Oh, iya, yang itu ya. Nanti aku zoom nih. Ya. Nah, yang itu ya. Nah, itu dapurnya tuh 2 tingkat. Itulah tinggal induknya nggak nampak lagi tuh. Tinggal kepala atapnya doang ya kelihatan. Cuma sedikit aja nampaknya ini ya. Yang 2 tingkat itu lah jauh oleh jatuhnya. Iya. Tapi kok happy, bahagia aku nengok warga sini. Makanya gimana lagi? Iya, nggak ada kesedihan. Semua memang Karena kalau ceria. kita sedih kali berarti jadi kita jadi stres. Iya. Jadi bagus kita tawa-tawa aja lah, gimana lagi? Karena bukan kita saja, semua kena. Nah, jadi kalau kita saja berpikir kita ini semua kena, masyarakat ini gimana lagi? Iya. Jadi maka ketawa-ketawa aja lah. Per orang rata kita musibah. Jadi nggak usah dipikir kali bilang. Ini Pak, sini kan banyak nih tanda-tanda nih, udah berdiri ya. Iya. Ini bahan-bahan makanan apa itu siapa yang supply sih? Itu makanan orang yang kasih. Orang yang kasih. Orang yang kasih. Ada dari Medan, ada dari mana-mana nggak tahu lah kita pun. Ini dari warga atau dari pemerintah sih? Pribadi. Ini pribadi nih. Oh, pribadi. Ini pribadi. Yang ngasih sini? Ini pribadi. Masya Allah, luar biasa. Hampir orang setiap Indonesia. hari. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Masuk. Itu yang ngantar makanan tadi.
Firminya, airnya. Bahkan tiap rotinya. malam ada juga ayam penyet datang dari pribadi orang. Pribadi. Dari pribadi juga. Kadang-kadang nasi bungkus juga. Si bungkus pribadi itu. Pribadi. Orang sedekah. Orang sedekah. Di kampung ini ada berapa kakak sih? Banyak. Kalau kakak nggak tahu kita bilang. Banyak. Banyak. Karena kakaknya memang banyak. Orang satu ini memang banyak. Banyak ya. Banyak. Untuk Cukup. rumah aja yang hancur nih kira-kira ada berapa ratus nih? Oh kayaknya bukan ratus lagi kalau ini. Daerah Bapak aja di lingkungan sini. Lorong satunya aja. Ya. Aku kita nyebut 500, 500. Rumah berlapis. Karena rumah kayak ini berlapis. Di Berlapis-lapis. belakang rumah ada rumah. Belakang rumah ada rumah. Udah nggak karu-karuan lagi rumahnya. Itu apabila kebakaran aja. Pun nggak tahu yang motor pemadam itu masuk. Gangnya sempit. Begitulah. Padat, cukup Memang padat. padat. Padat ya. Padat. Belakang rumah. Begitu berlapis sudah. Tapi untuk harga alhamdulillah ya. Alhamdulillah selamat semua. Selamat. Mandikan dulu. Hah? Mandikan cucu. Oh mandi ya. Mandikan cucu. Ini berapa lama mau bertahan di kampung ini? Sementara kampung ini udah nggak ada apa-apa sih. Saya lihat ini Iya. pribadi saya lihat rumah abang udah nggak punya, Nggak punya. udah hancur, udah rata. Hancur, ya. Sementara abang mau bangun rumah baru ya kondisi seperti ini. Nah, tumpukan kayu. Ya itulah makanya saya minta kepada Pemda segera dimasukkan segera alat berat gitu. Supaya masyarakat ini bisa membangun tempat tinggal kembali seperti dulu. Dan tolong kepada pemerintah segera untuk dibantu supaya pembangunan itu supaya cepat berjalan. Supaya perekonomian masyarakat itu segera pulih kembali seperti dulu. Bantuan apa yang abang harapkan yang paling benar-benar abang harap dari pemerintah? Bantuan pertama kali rumah untuk tempat tinggal. Karena Rumah. semuanya itu mengharapkan rumah. Dan sebelumnya itu minta pertama kali alat berat untuk membersihkan lokasi. Setelah itu baru bisa dibangun tempat tinggal seperti dulu. Belum kepikiran mau pindah dari sini mau? Kami tidak akan pindah lagi karena kami untuk membeli tanah dari luar tuh harga cukup tinggi gitu. Tak akan mampu lagi untuk membeli tanah membuat lahan gitu, tempat tinggal. Jadi yang ada ini aja lah karena tanah kami pun semuanya sini kan bersertifikat. Ya. Kata-kata apa yang paling abang ingat dan paling menyentuh di hati abang yang keluar dari mulut Pak Anies Baswedan saat beliau tidur di tenda bersama abang? Di saat kami mau tidur tuh tidak ada ngobrol lagi karena beliau begitu masuk hanya beberapa kata aja saya mengatakan apakah Bapak bisa tidur seperti ini, dan dia jawab tidak apa-apa, nyaman, yang penting tempatnya ini rata, saya bisa tidur. Dan paginya itu setelah kami sholat subuh berjamaah bersama berdua, itulah yang banyak kami ngobrol berdua sama dia, sama menikmati teh manis yang hangat dan roti. Beliau pun ikut menikmati roti yang saya sediakan, yang saya suguhkan. Hanya dia bilang kenangan ini tak akan saya lupakan Bang Jo untuk selama-lamanya, dia bilang seperti itu. Karena di mana-mana saya kalau datang itu pasti saya difasilitasi oleh pejabat. Makanya saya datang kemari, saya sebagai relawan. Jadi saya hanya diam-diam datang kemari. Ya alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Bang Jul, dia bilang kayak gitu. Beliau datang bawa bantuan sekitar 2 motor kol gitu, nggak salah. 2 apa? 2 mobil kol gitu, truk. Oh kol diesel. Ya, kol diesel. 2 mobil itu dia bawa kemari dan langsung kami turunkan dari mobil malam itu 1 mobil dan 1 mobil lagi di gang sebelah karena semuanya itu keluarga gitu. Nggak mungkin kami bawa ke sini semua karena mereka pun membutuhkan bantuan juga. Jadi di gang sebelah, Gang Melur, disitulah kami turunkan 1 mobil lagi pada pagi harinya. Beliau setelah masuk tenda tidur. Tidur. Sekitar jam berapa itu? Saya tidak punya jam malam itu. Tidak melihat jam. Yang ada kami terbangun, dia melakukan sholat sunat. Setelah selesai sholat sunat, dia tanya jam sama saya. Saya melihat jam 2.38 Pak. Oh kita tidur kembali untuk menunggu subuh, dia bilang kayak gitu. Jadi setelah kami tidur, dia masih tidur, saya dengar suara azan, saya bangun ngambil wudhu, lalu saya sholat sendiri. Beliau pun langsung terbangun melakukan tayamum dan sholat di belakang saya dengan menyentuh bahu saya bahwa ada jamaah di belakang gitu. Rasanya saya
luar biasa. Belum pernah saya mengimami seorang pejabat, kali ini memang kesan bagi saya luar biasa. Dan ketika abang bilang tadi Pak Anies melakukan sholat sunat, Ya. itu abang sewaktu abang terbangun, abang tahu kalau dia lagi sholat. Iya, dia mau sholat. Pas saya pun terbangun, lalu saya keluar dari tenda karena tenda kami kan sempit. Hanya bisa melakukan pas pembaringan saya, nggak mungkin beliau tuh sholat saya di depan dia, kan seperti sholat jenazah gitu. Iya. Jadi saya keluar, setelah dia sholat, habis itu dia berdoa, udah selesai dia menggulung sajadahnya, lalu saya masuk dan beliau menanyakan jam, lalu saya senterkan jam. Dan pada malam itu dia mengaku kagum pada saya, kreatif Bang Jul memang, karena lampu sentir kami malam itu tidak ada. Itu saya buat dari minyak makan itu, minyak goreng sama tisu. Itulah penerangan kami. Inilah Pak penerangan kami hari-hari kami rasakan. Bagus Bang Jul, kreatif juga kata. Bisa menciptakan seperti ini kata. Oke. Abang, waktu beliau tidur, abang sempat perhatiin nggak sih beliau tidur nyenyak nggak dia? Nyenyak sekali. Nggak merasa terganggu dengan nyamuk apa segala macam? Nyamuk banyak, tapi beliau sepertinya tidak peduli gitu. Tidak peduli. Memang dia tuh memang betul-betul merasakan yang rakyat rasakan gitu. Masya Allah. Masya Allah, memang seorang orang yang terpandang gitu, tidak mau tidur yang mewah, memang dia pingin malam itu merasakan. Padahal kan bisa aja berangkat dari sini sekitar 35 menit, 40 menit lagi menuju hotel. Beliau punya mobil, ada super pribadi, bisa aja, tapi dia tidak mau, katanya ingin tidur bersama Bang Jul malam ini. Masya Allah, memang luar biasa. Apa pesan-pesan yang abang mau sampaikan khususnya Pak Anies Baswedan dan pemerintah Republik Indonesia juga sekalian? Kepada Pak Anies kita tidak bisa minta apapun karena dia datang kemari sebagai relawan, karena dia kan bukan pejabat. Tapi kalau memang pejabat mungkin yang kita minta untuk pembangunan tempat tinggal itu aja. Jadi kita minta kepada pemerintah lah yang menjabat gitu. Karena Pak Anies ini kita nggak bisa minta apapun, dia hanya relawan. Oke, terima kasih abang ya. Oke Pak. Dengan Bang siapa tadi namanya? Dengan Bang Jul. Nih boleh tahu nama kampungnya apa bang? Ini nama kampungnya Kota Lintang, Dusun Ahlisan. Ya, Kampung Tamiang, Kota Lintang ya, Kabupaten Aceh Tamiang. Oke, terima kasih Bang Zul. Oke. Semoga tetap sabar. Ya. Kita ke mobil lagi, kita Oke. ngambil barang-barang. Oke. Liza happy terus. Ini kondisi kampung. Ini rumah hancur. Cuma ada kamar satu.